Udah, udah. Kamu kamu pergi hus sana. Aku di Halo, Hai. selamat datang kembali di Fajar ini podcast bersama saya Fajar Sidik. Dan bersama saya Tian Darini. Yeah. Oke. Selama karantina kemarin kan kita kerja dari rumah nih. Kita ngelakuin hampir semua kegiatan dari rumah, mulai dari bekerja, terus belanja, terus apa lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan Udah banyak di kan Google, juga jalan-jalan virtual di juga Google kan. Maps gitu. Ke kebun binatang Kebun virtual. binatang, kita belajar virtual gitu, ada Kita nonton. nonton 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 virtual gitu. Mhm, Terus banyak hal yang kemudian akhirnya jadi virtual selama kita karantina kemarin mhm. gitu ya. Kita sih nikmatin karena kita merupakan budak digital gitu. Kita yang apa ya, senang banget ngelakuin semuanya sebenarnya dari rumah, nggak perlu keluar gitu, karena Mhm. ya memang bisa eh semua hal itu dilakuin dari rumah asal kita tahu nih caranya gitu, asal eh kita Mau belajar mau sih, belajar mau kalau misalkan belajar. belum bisa gitu, karena ya gitu, susah-susah gampang. Kita aja juga masih sering belajar atau cari tahu hal-hal yang baru atau yang ingin kita pelajarin gitu dari rumah, yang sebenarnya kita belajar juga gitu, cuman metodenya aja yang digital gitu kan. Mhm. Kalau misalkan kamu, menurutmu kerja dari rumah itu gimana? Menurut aku kerja dari rumah itu akhirnya jadi kayak ya itu tadi impian, terus kayak berharap bisa nggak sih kerja dari rumah selamanya ya. Nah, kalau pengalaman kita kemarin, awalnya kan sulit tuh kerja dari rumah. Kita adaptasi, lalu kita bisa. Gitu. Mhm. Kita mau bagiin cerita dan pengalaman kita selama kita kerja dari rumah kemarin, karena setelah kita pikir-pikir, kita nggak bisa terus-terusan kerja nungguin anak tidur, kita nggak bisa terus-terusan kerja eh, kejar-kejaran sama waktu mainnya anak gitu. Kita harus adaptasi, kita harus menyesuaikan, dan kita harus bisa memberikan penjelasan dan pengertian ke anak kalau misalkan kita lagi kerja tapi dari rumah gitu. Karena kondisi yang saat ini terjadi nggak cuma kita yang ngalamin, orang-orang di luar sana banyak yang ngalamin, dan beruntungnya anak kita tuh malah jadi seneng kalau dikasih tahu di luar tuh ada corona, dan corona itu membahayakan buat kita. Dia malah mau tahu Mhm. jauh lebih dalam tentang corona itu gitu. Dia malah cari tahu juga kan, kenapa, apa itu corona, apa itu virus, kenapa Iya, pakai masker, cara cuci iya, tangan gimana, dia iya, akhirnya malah nanya. malah dia yang antusias banget buat belajar gitu kan. Mhm. Nah, sekalian aja kita kasih tahu, oh ya udah nih, karena dia semangat mau belajar, kita kasih tahu gimana caranya eh bekerja itu ala kita, ala orang tuanya yang dilakuin dari rumah gitu kan. Mhm. Nah, buat kamu yang dengerin podcast ini, simak baik-baik. Kita akan berbagi 10 tips cara Fajar ini kerja dari rumah 10 tips versi kita ya, versi Fajar ini. versi Fajar ini. Nah, buat penasaran itu kayak gimana, kita juga tampilin visualnya, Mhm. dan langsung aja cek nanti di video podcastnya ya, Di di YouTube-nya YouTube Fajar ini YouTube-nya ya. Fajar ini. Fajar ini ya, sama pokoknya semua tuh, Instagram, YouTube, Fajar ini ya, semua ya. Mhm. Oke, kita mau share pengalaman kita cara Fajar ini kerja dari rumah. Yang pertama itu pengalaman kita harus buat daftar pekerjaan. Di mana kita ngelakuin banyak hal, tapi kalau dilihat itu sama-sama ngerjain di depan laptop gitu. Jadi antara mungkin menulis atau mengedit foto, mengedit video itu sama-sama semua di depan laptop atau di depan komputer gitu ya. Mhm. Orang yang nggak tahu, mungkin pasangan atau anak atau orang rumah lain, itu akan wondering pasti, kamu ngapain sih kok dari
dari pagi mungkin depan komputer aja padahal udah ngelakuin 2, 3, 4 pekerjaan gitu kan. Yap. Nah, jadi kita harus buat daftar pekerjaan nih, apa yang mau dikerjakan hari ini atau apa yang mau dikerjakan dalam waktu seminggu atau dalam waktu tertentu. Dan yang kedua, yang penting banget, itu harus dijelasin lingkup pekerjaannya ke orang rumah, ke keluarga gitu ya, dan juga ke anak pastinya. Jadi jelasin aja secara singkat bidang pekerjaannya, misalkan pekerjaan yang harus dibuat itu laporan misalkan. Ya udah, ini aku harus menulis sebentar di depan laptop. Pekerjaan yang harus dilakukan itu apakah membuat konten visual gitu, membuat foto, membuat video, membuat animasi dan lain sebagainya, tapi disampaikan secara sederhana aja. Jadi pasangan kita atau orang rumah kita setidaknya paham lingkup pekerjaannya dan bisa memberikan estimasi ya. Jadi kayak, oh kalau misalkan foto mungkin bisa selesai waktu sekian. Oke, selama foto berarti nggak usah masuk-masuk kamera ya gitu. Atau misalkan selama menulis berarti nggak apa-apa main di sekitarnya gitu. Jadi bisa mengkondisikan. Mhm. Nah, itu kita kita apa ya? Kita dapatkan dari pengalaman kita. Ya, pengalaman setelah 3 bulan full work from home, Hmm, akhirnya kita mulai ketemu kan tuh tadi polanya. Poin yang pertama itu buat daftar pekerjaan, terus jelaskan lingkup pekerjaan. Kalau daftar pekerjaan ini sih kayaknya dari eh, awal bekerja juga harus dibuat sih. harus Maksudnya nggak dibuat. harus saat kita work from Hmm, home. Tapi apapun ataupun bagaimanapun kondisinya tetap harus ada daftar pekerjaan ini. Karena seringnya kayak ngerasa, ah ya udah ntar aja. Oh iya ini gampang nih, sepele nih. ah kita lagi di rumah ini gitu, Ya, gampang ah lah bisa gitu. nih ntar sekalian buka email. Tapi seringnya tuh miss. Jadi kayak email yang seharusnya udah bisa dibales, udah kerjaan yang seharusnya bisa tuntas karena itu sangat sangat simpel sekali, tapi Aha, seringnya kelewatan kalau misalnya kita nggak bikin nggak daftar ada to do pekerjaan listnya itu. gitu ya. Ini pelakunya. Pengakuan ya, pengakuan ya. Sering banget miss untuk ngebales atau untuk konfirmasi aja misalnya kalau Mhm. kirim apa ya, kirim report ke klien gitu udah dikirim gitu. Lupa mau konfirmasi atau mau nanyain apa emailnya udah dibaca, udah diterima. Karena kan kadang orang juga Nggak 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 langsung sinkronin email ke handphone gitu. oke. Mungkin pada waktu itu dia lagi away from keyboard, jadi dia nggak tahu, oh ternyata emailnya udah masuk nih. Jadi kayak semacam hal simpel kayak gitu tetap harus ditulis sih. Ya, Mhm. note to self, Not to self note to buat self. buat, saya juga karena biasanya tuh saya lakuin di kantor. Karena Mhm, saya selalu, eee, membuang jauh-jauh hus-hus sana gitu, mhm. pekerjaan-pekerjaan yang di kantor, sebisa mungkin nggak saya bawa ke rumah, gitu ya. Kalau misalkan pun harus di rumah itu sifatnya urgensinya cukup tinggi gitu ya. Kebalikannya dengan saya. Kalau kalau misalnya Fajar kerjaannya ya udah kalau di kantor kerjanya gini, Mhm, selesai di kantor kalau bisa gitu kan. mhm. Kalau aku nggak bisa, karena semuanya dikerjakan dari rumah gitu. Iya, Jadi karena memang sudah terbiasa seperti itu ya. iya, jadi mau nggak mau harus bisa harus bisa memberitahukan ke orang-orang rumah. Mhm. Itu poin yang pertama dan yang kedua. Terus yang selanjutnya Jadi yang ketiga itu adalah jangan langsung kerja, 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 kerja. kerja. Walaupun anggota keluarga udah tahu apa yang mau kita lakuin, walaupun anak khususnya udah ngerti, oh ini kerjaan ayahku begini, kerjaan ibuku begini gitu. Tapi jangan langsung, ah yaudah gue kerja aja. Udah kan udah tahu ini. Tidak seperti itu. Kita sering mendapatkan kesalahpahaman gitu ya, ketika kita nggak callback, nggak recall lagi apa yang mau kita lakuin gitu ya. Jadi antara menulis daftar pekerjaan dan mengingatkan kembali itu semacam dua hal yang berbeda. Karena menulis daftar pekerjaan itu kayak buat diri kita sendiri, tapi recall kasih tahu ke orang rumah itu friendly reminder buat saling support gitu ya. Ngingetin lagi, eh iya aku nanti jam sekian aku mau ngerjain ini ya. Aku akan mengerjakan selama sekian jam. Tolong bantu aku ya, karena pekerjaannya tidak bisa ditunda, tidak bisa di distract gitu ya. Itu harus
reminder ke pasangan, ke anak khususnya. Jadi orang rumah tuh memahami kondisinya gitu ya. Karena memang ada beberapa beberapa pekerjaan yang bener-bener nggak bisa didistract tuh, nggak bisa sambil digendong-gendongin anak kayak gitu atau anak tiba-tiba main samping kita nggak bisa. Itu emang ada beberapa pekerjaan yang kita harus fokus gitu kan. Yap. Ya, reminder itu penting karena kondisi pekerjaan itu semuanya beda-beda. Kalau itu tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Tuliskan yang akan dikerjakan. Kalau menulis daftar pekerjaan itu buat kita, recall itu buat orang-orang rumah, gitu ya. Kita pengalamannya ternyata masih ada miss, masih ada kesalahpahaman gitu ya. Mhm. Karena ternyata nggak mudah gitu. Memang apa ya? Di Kepala. Dia di apa? di kepala kita itu nggak cuman mikirin kerjaan, kita tuh di rumah kan ya udah mikirin yang lain, banyak hal yang kita pikirin di rumah gitu. Jadi kita perlu mencatatnya sama-sama biar saling ingetin. Biasanya kalau kita tuh ngelakuin eh, reminder atau catatan-catatan penting itu di chatroom gitu ya. Di chatroom apapun messengernya gitu ya. Itu kita lakukan di chatroom. Jadi mungkin kalau dulu zamannya masih sebelum nikah, chatroom itu masih kata-kata manis, masih sayang-sayangan di situ isinya, masih rayu-rayuan gitu ya. Nah, terus awal-awal nikah juga masih masih kayak gitu gitu ya. Tapi ketika sudah punya anak gitu, terus sudah apa ya? Kita kembali ke aktivitas seperti sebelum nikah gitu ya. Kita sama-sama fokus di pekerjaan kayak gitu. Itu Mhm. isi chatroomnya udah beda lagi. Udah dicariin anaknya nih. Mhm. Udah eh, nanti titip popok ya gitu. Udah itu isi chatroomnya gitu. Udah nggak Pulang jam berapa? pulang jam berapa gitu. Udah nggak se apa tuh namanya? Nggak seperti nggak semesra dulu. Nah, kita biasanya kalau di masa karantina ini, di masa work from home ini, kita nulis pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan itu di chat room. Jadi hari Senin aku mau kerja eh, demikian, demikian, demikian gitu ya. Eh, tolong disiapkan ini. Jadi kita memang saling apa ya namanya, saling Saling membantu ya. saling ini ya, komunikasi. Ya saling memahami kondisi, saling mengerti. Oh iya, berarti kondisinya si Ian misalkan lagi harus ada meeting gitu kan, ada 3 meeting hari ini. Oke, selama meeting berarti anaknya yang dampingin nih, gitu kan. Karena kan kita saat ini memang hanya bertiga dan harus ada koordinasi gitu, harus harus tag team dalam menemani gitu kan. Ya, Nah, biar anaknya nggak ngerasa sendirian sih. Karena kalau dia ngerasa sendirian juga pasti ujung-ujungnya cranky, terus akhirnya jadi mencari perhatian hmm, ayah ataupun ibunya. iya. Jadi kita harus tulis apa yang dikerjakan. Itu nomor 4. Nah, nomor 5, kita harus bekerja tepat waktu. Artinya, kalau kita menentukan waktu pekerjaan itu selama 4 jam misalkan, kita harus fokus 4 jam. Oke, pasangan akan menyesuaikan, orang rumah akan menyesuaikan. Selama 4 jam tidak ada ganggu gugat gitu ya. Ketika sudah selesai, orang rumah akan mengerti, oh ya pekerjaan sudah selesai, kita bisa ke sana gitu ya. Karena biasanya eh, setelah waktu bekerja itu kita masih ada ngecek-ngecek file, kita harus apa konfirmasi-konfirmasi. Jadi biar nggak ini ya, biar orang rumah juga
tahu, oh ini udah bisa nih diajak ngobrol kalau kalau kerjanya udah selesai gitu. Kalau Aha. misalnya belum belum sampai di rentang waktu yang tadi disampaikan, oh dia harus dibiarkan fokus dengan pekerjaannya nih. Ya walaupun sebenarnya pekerjaan aku lebih banyak yang molornya sih, jadi kayak misalnya bilang 2 jam, ternyata jadinya 3 jam, Mhm. 4 jam, kayak gitu-gitu. Tapi ya disampaikan aja di awal-awal, oh kerjanya segini nih durasinya, urusan nanti kalau misalnya memang molor atau telat, ya kita sampaikan lagi, Ya ternyata bisa belum bisa dikondisiin gitu. selesai Oh ya nih. memang mungkin kalau misalkan kita lagi foto produk gitu ya. Oh, mungkin memang belum didapat foto yang diinginkan gitu atau ada revisi dan lain sebagainya karena kan memang kita berkoordinasi dengan cukup banyak orang ya gitu ya. Iya, dan belum lagi kalau kepotong waktu-waktu sholat kan, Mhm. karena waktu sholat juga nggak mungkin bisa, apa ya, Kita tinggalin. ya jadi kayak ya pintar-pintarnya kita lah ngatur waktu gimana biar bisa terselesaikan pekerjaannya. Ya, bekerja on time. Jadi setelah kerja pun kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat kerja atau area kerja itu gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keenam, be smarter than your Your smartphone. smartphone. Ini penting banget buat yang pekerjaannya didominasi atau dominan dari smartphone-nya gitu. Jadi nggak bekerja di depan laptop atau komputer, pekerjaannya banyak yang bisa dilakukan dengan handphone seperti kirim email, konfirmasi chat gitu ya atau cuman koordinasi-koordinasi mungkin. Nah, Hmm, smartphone ini cukup berbahaya kalau misalkan dijadiin senjata utama dalam work from home. Karena biasanya kita kalau di rumah dan kita megang smartphone gitu itu yang kita lakukan scroll-scroll timeline, kita window shopping gitu atau cek-cek explore gitu ya. Tapi kalau misalkan dijadiin senjata utama untuk working from home itu bahaya karena kita kan ngerasa ah ini di rumah, ah gue lagi megang handphone dan waktu kerja kita tuh jadi molor antara pekerjaannya yang tertunda-tunda atau kerjanya udah selesai. Terus kita lanjut scroll-scroll. Nah, orang rumah, keluarga ataupun anak itu akan bingung. Ini udah selesai belum sih kerjanya gitu ya. Kok masih di handphone aja padahal udah. Tapi cuma scroll-scroll aja, scroll-scroll. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan, kalau udah selesai harus ya udah tinggalkan kerjaan atau lepas media kerjanya gitu ya. lepas Setidaknya gadgetnya gitu ya. setidaknya indikator bahwa oh aku udah selesai, aku siap berinteraksi kembali dengan keluarga gitu. Mhm. Nomor 7 yang paling berbahaya dan mengerikan adalah eh, tidak bekerja di atas kasur. Ini salah satu eh, hal yang dari dulu sebelumnya kita sering ngelakuin ini, tapi ternyata setelah kita pahamin lagi bekerja di atas kasur itu mengurangi produktivitas kita juga gitu. Jadi kita tuh ngerasa bangun tidur udah dihadapin langsung sama kerjaan dan selama kerja bawahnya jadi malas-malasan karena belakang kita kasur gitu. Karena kita bekerja di atas kasur gitu. Sebisa mungkin kita buat working space atau area kerja di luar kamar kalau memungkinkan. Kalau enggak, di kamar nggak apa-apa tapi nggak di atas kasur gitu. Jadi kita buat satu area yang dipakai buat bekerja, entah sudut kamar atau turun sedikit dari kasur geser gitu. Dan kita lengkapi atau fasilitasi dengan peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk bekerja gitu. Entah meja belajar, meja kerja, meja komputer gitu atau kursi atau lampu atau lukisan dan lain sebagainya gitu. Di mana working area itu, working space itu kita manfaatkan sebagai ruang kerja kita gitu. Kalau yang bisa membuatnya gitu atau menyiapkannya di luar kamar ya nggak apa-apa gitu. Jadi kondisinya kita bekerja itu tidak di kamar, tidak di atas kasur, ya udah keluar kamar, kita ke
studio yang kita buat gitu mungkin, atau ke working area di area rumah kita gitu, atau bahkan ada beberapa rekan-rekan saya yang working areanya ya udah di teras rumah aja gitu. Yang penting dia nggak kerja di atas kasur, karena bekerja di atas kasur sepengalaman kita itu mengurangi produktivitas gitu. Apalagi ditambah anak yang ngelihat kita di atas kasur mikirnya kita nggak lagi kerja, mikirnya kita cuman lagi buka laptop main-main aja gitu. Ya udah itu makin apa ya, makin sulit lah jadinya bekerja dari rumah kalau bekerja itu di atas kasur. Mhm. Nah, itu nomor 7. Nomor 8 itu adalah Tidak pakai baju kerja. tidak pakai baju kerja. Jadi apapun pekerjaannya, kalau misalkan work from home, sebisa mungkin kita tidak menggunakan baju kerja. Kenapa? Nggak Karena mungkin juga kan pakai dasi. karena kita nggak kerjanya di rumah. Pengecualiannya adalah jika ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita tampil atau membutuhkan penampilan kita. Misalnya jadi host, webinar gitu kan, nggak Mhm. mungkin dong kita tampilannya kuyu, jadi Mhm. harus touch up lah sedikit-sedikit, paling nggak pakai lipstik mungkin atau Mhm. pakai bedak biar nggak pucat-pucat banget. Kalau cewek ya, Kalau cewek kalau ya, cowok jangan pakai ya. kalau cowok jangan. Kalau cowok, rambutnya dirapiin Ah dikit, terus ya, pakai bajunya juga jangan yang kutungan gitu kan, Kak. kutungan tuh ketekan ya? Iya, you can see. Iya kan sih. Baju Iya. kutungan, jadi menempatkan diri aja sih kapan harus, bisa bisa apa ya, bisa, tampil sopan, kapan Mhm. harus ya semau-maunya kita. Kalau memang cuman sebagai, meeting-nya tuh pasif kan, misalnya Mhm. cuman kayak koordinasi gitu, ada yang satu sebagai, koordinator, terus yang lainnya cuma ngedengerin, ya nggak apa-apa, mau bangun tidur, mau masih pakai, apa namanya, pakai roll rambut, pakai jepit Ini rambut, pakai iler masker. masih kemana-mana gitu ya. Iya, it's okay. Tapi kalau misalnya kita memang harus berpartisipasi atau kita aktif Heeh. di forum itu, berarti kan penampilan kita juga harus diperhatikan. Mmm. Seringnya kalau aku di pas webinar-webinar atau kelas-kelas online, eee, pas absen pertama kali nih, pakai jilbab jilbab yang langsung selulup gitu, pakai jilbab, terus udah senyum senyum, aduh ngantuk banget, ngantuk parah, masih ngantuk, senyum, "Ya absen, oke ya ya kita foto bareng dulu ya untuk absen, oke, gitu. Tapi habis itu udah kelar, "Oke saya matiin dulu ya kameranya ya, nggak apa-apa ya?" "Iya udah," balik lagi. Kembali lagi ke habitat asal gitu ya. Iya, paling itu sih biasanya harus mengaktifkan kamera di awal masuk sama sesi terakhir. Jadi ketahuan tuh siapa yang bener-bener ikut kan. Meskipun di sela-sela jedanya itu kameranya dinonaktifin, tapi kan ketahuan, oh ini yang udah masuk dari awal nih. Mmm, Sama store yang muka lah ya gitu ya. store muka istilahnya. Walaupun di jedanya itu kadang ya kita sambil makan Indomie, makan Mending apa sambil gitu. masak gitu ya. Sambil masak, sambil mandiin anak, tapi Iya. speakernya digedein, it's Iya iya, okay. mic-nya dimatiin, speaker-nya digedein gitu ya. Iya, karena kalau kayak di gambar ini kan juga gitu sih, Hmm. si subjeknya kan pakai baju atasnya rapi, Orangnya atasnya rapi gitu. bawahnya celana pendek Celana aja, pendek gitu, karena kan nggak kelihatan sampai bawah nggak gitu. kelihatan kecuali mau bikin OOTD gitu. Karena ilustrasi yang ada ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Saya pernah meeting gitu minta meeting sore-sore gitu kan. Kan kalau udah sore kita mau dress up lagi kayak aduh mau kemana dah gitu ya. Mmm, Ya udah meeting ya udah pakai baju. Bawahnya celana pendek. Yang penting celana rambut pendek. klimis, pakai baju agak rapi gitu kan. Oke, kita meeting gitu. Bawahnya Oh, celana pendek gitu kan. webcam-nya kan nggak Nggak sampai nggak bawah. iya, nggak sampai bawah, muka aja. Jadi ya udah, tidak pakai baju kerja. Tidak Oke, pakai baju poin yang kerja selama ke-8, working from home. Nomor 9 adalah bekerja profesional. profesional. Bekerja profesional ini mungkin kedengarannya terlalu apa ya, terlalu muluk-muluk ya, Terlalu klise. terlalu klise. Tapi setidaknya pengalaman kita itu kalau kerja dari rumah memang harus ditentukan batas-batas profesinya dan batas-batas
peran kita di keluarga gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu waktu kita bekerja harus dituntut sebagai moderator gitu pekerjaannya, profesinya. Kan peran kita di keluarga, peran saya lah, katakanlah peran saya ya. Saya seorang suami dan juga seorang ayah gitu. Kalau kita tidak profesional, ketika jadi moderator gitu, terus anak saya main, kan eh nggak mungkin saya tinggal forumnya gitu, nggak mungkin saya tinggal pembicaraan saat itu gitu. Begitu juga dengan Tian gitu kan. Kalau misalkan dia harus katakanlah eh voice over sebuah video, sebuah apa ya, sebuah pekerjaan gitu yang harus dia Sebuah merekam iklan. suaranya gitu, sebuah iklan yang harus dia merekam suaranya gitu. Kalau tidak profesional, Bocor di mana-mana. bocor di mana-mana. Anaknya datang minta gendong, minta apa makan dan lain sebagainya gitu. Terus atau mungkin saya datang-datang tanya gitu, eh, Bu, kos kaki di mana Bu? Kan nggak mungkin gitu. Jadi selama bekerja kita harus profesional dan kita harus menentukan batas-batas selama kita bekerja dan selama kita lagi mendukung pasangan kita bekerja. Walaupun selama kita working from home kemarin itu nggak selamanya kita bekerja gantian. Ada waktunya kita harus bekerja berdua. Iya, Saya dan Tian bekerja berdua. Sementara kita tinggal di rumah itu cuma bertiga. tanpa pengasuh anak gitu, tanpa orang tua juga gitu. Artinya yang nemenin anak kita tuh nggak ada. Gimana caranya ketika kita harus bekerja dua-duanya gitu. Atau katakanlah kita harus in frame ya, ada dalam satu frame dua-duanya. Seperti sekarang ini. Seperti betul banget. Seperti sekarang ini anaknya mana? Anak kita gimana? Ada anaknya. Terus kemana? Kita profesional. Kita kasih pengertian ke anak. Kalau misalkan kita harus melakukan pekerjaan yang mengharuskan ayah dan ibunya itu kerja sama-sama. Kita punya istilah studio ya untuk ruang kerja tuh. Studio untuk working area, working space yang tadi saya bilang harus dipersiapkan itu. Kita punya istilah studio. Ayah Jadi sama dia ibu mau kerja di tahu studio. kalau misalnya di studio, oh berarti aku itu bukan teritori aku gitu. Iya, itu bukan tempat main aku. Karena dia juga punya office. Dia juga punya Punya office. office dia punya office di Dia, kantor. ya Di kita kita kamar, di kita kamar. siapkan office-nya dia di kamar lengkap dengan meja gitu, alat-alat menggambar. Mm-mm. Ada pokoknya kayak office lah, ada peta dunianya juga Jadi dia gitu. nyebutnya itu office dia. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita berdua kayak sekarang nih, sekarang Mhm. banget bener-bener real time gitu. Kita berdua lagi di studio. Studionya bukan studio yang wah gede banget enggak, sudut rumah yang kita sebut Mhm. studio gitu. Penyebutannya aja studio gitu ya. Penyebutannya, oh dia udah paham tuh, oh ayah ibu lagi di studio, lagi podcast gitu. Berarti Mhm. ya udah dia di kamar dulu deh, di kamar. Yang penting makannya tercukupi, minumnya ada, Snacknya ada terus gitu ya. area kamar juga aman, Aman. nggak ada listrik-listrik di bawah, terus habis itu juga pintu jendela semua terkunci, maksudnya nggak bakalan ada orang masuk Membahayakan, gitu kan, ada nggak orang masuk dan lain membahayakan. sebagainya gitu ya. Ya udah dia stay di situ kayak tadi waktu misalnya aku out of frame itu berarti dia lagi minta sesuatu, ternyata Kita kondisiin. minumannya habis. Iya, kita Jadi kondisiin dia gitu. bilang, "Bu, aku haus mau minum." Ya udah, Ya, berarti aku harus bersyukurnya kita nganterin. awal-awalnya mungkin kita kesulitan gitu ya, anaknya masih suka istilahnya mungkin pengen nimbrung, pengen ikutan gitu. Karena Hmm. memang kita bisa bertiga gitu. Tapi lama-lama kita kasih penjelasan, kita kasih pengertian, oke, kita perlu waktu untuk bekerja berdua. Kita nih maksudnya ayah dan ibunya ya. Ayah dan ibunya perlu waktu untuk bekerja berdua. Eh, kita minta tolong, oke, tolong let's we make a deal gitu. Kita buat kesepakatan, kamu Hmm. tunggu kami berdua gitu ya. Dan setelah dia menunggu, kita kasih dia Reward, reward. Rewardnya bermacam-macam, mulai dari makanan, mulai dari pelukan, pelukan, terus game, kita main, main, kita apapun. sebagai gantinya kita harus rela menjadi tokoh apapun yang dia inginkan, jadi kuda, jadi atap rumah, jadi batu, gitu Pretend sih. play yang dia lakuin itu eh, membuat dia sebagai sutradaranya dan kita adalah Reza Rahardian. Kita bisa jadi apa aja. Kita adalah tokoh utamanya. Tokoh utama yang terserah dia.
Dia mau suruh kita Itu ngapain. salah satu reward yang kita kasih karena secara profesional kita sudah bekerja walaupun di rumah dan dia sudah menunggu orang tuanya bekerja, tapi sama-sama di rumah gitu. Yang sebenarnya dia ngerasa, "Ngapain sih kerja di Kan di rumah kan, rumah. kamu kan kalau di rumah harusnya main sama aku," Iya, gitu. gitu. Tapi gimana ya caranya menjelaskan kepada anak kecil bahwa kita tetap harus bekerja untuk melanjutkan hidup, ya. Ayolah, popok dan susu itu tetap harus dibeli, Nak. Oke, lanjut ke nomor 10. Ini dia terakhir tips dari kita yang paling kita selalu lakuin paling ampuh adalah Berkumpul kembali atau regathering. gathering bersama keluarga, bersama orang rumah. Jadi setelah semuanya, setelah semua pekerjaan, setelah waktu kerja yang telah kita sampaikan, walaupun ada molor-molor, walaupun ada sedikit banyak drama-drama, kita tetap harus regather sama family, regather sama semua anggota keluarga Mmm, dan wujud pernyataan sikap gitu ya. Jadi kayak yang, oke kerjaan gue udah selesai, ayo kita jadi keluarga lagi. kalau kita istilahnya family time ya. Family time. Dari dia masih belum bisa ngomong, dari si anak kita masih belum bisa ngomong, tiap kali ayahnya pulang kerja itu kalau Mhm. udah mandi, udah bersih-bersih, udah makan gitu, kita pasti ada namanya family time. Terus kita ceritain seharian kita ngapain aja, terus kita Mhm. tanya dia, meskipun dia belum bisa ngomong, masih berapa hari umurnya itu udah kita ajak komunikasi sih. Dia cuma, Mhm. "Hmm, Hmm, hmm, hmm. au," gitu. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau, kita mau bobo, kita Mhm. family time dulu cerita. Itu kalau misalnya ayahnya pulang sebelum dia bobo ya. Ya, Terus kalau pas waktu masih harus ke kantor gitu kan, itu kayak dia semacam recap sehari gitu kali iya ya. recap. Paginya ngapain, siangnya ngapain. Walaupun ya itu, dulu waktu masih bayi belum ada respon, tapi sekarang seru banget. Dia udah cerita juga dia seharian tuh ngapain, "Aku tadi makan ini, makan itu, terus aku tadi," misalnya dia pupup, "aku pupup 2 kali," gitu. Sampai diceritain sampai sedetail dan kita Iya, harap sih, eee, ini akan jadi apa kebiasaan baik sampai nanti-nanti. iya, maksudnya, akan menjadi budaya keluarga kecil kita gitu, Iya, bahwa ya udah apapun yang kita lakuin seharian, seharian tetap harus, apa ya, together, berkumpul kembali. berkumpul cerita gitu, terus keluarga juga biar tahu, lagi ada masalah apa sih, jadi kayak nggak sekedar disimpan sendiri Iya, gitu. setidaknya hal-hal, apa ya, sederhana, itu kita bisa ceritainnya hangat, gitu ya. Kayak kalau misalnya ada sikapnya si kecil juga yang satu hari ini membuat kita Naik darah, naik gitu ya. darah gitu kan, mendidih, kita bilang, "Kakak hari ini Ibu sad karena gini 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 gini." Terus dia juga jadinya kan akan tahu tuh, "Oh ternyata kalau aku begini, Responnya jadinya begitu," gitu. aha, Sesimpel itu sih kita pengen ngajarin bahwa, ya kita harus sering-sering ngobrol, jangan mhm, sampai terlalu asik sama kesibukan masing-masing, kita lupa berkumpul kembali di berkumpul akhir kembali. hari gitu ya. Jadi memang penutup biasanya kita ngelakuin itu sebelum tidur, sebelum Sebelum tidur, pas semua kerjaan juga udah kelar, udah makan, udah leyeh-leyeh lah ya kita udah istilahnya. melakukan banyak hal seharian itu gitu ya. Iya, dan pada waktu itu juga kita ngasih reward yang itu tadi, kadang sebuah pelukan, Pelukan gitu. atau sesimpel dia dibeliin buah kesukaannya dia aja itu udah seneng banget. Ya, atau dia pernah pengen makan satu buah gitu ya, Mhm, yang dia bilang, "Ayah "Aku aku pengen pengen ini," buah," pir waktu itu, tapi pirnya pir yang, pir yang warna hijau, hijau berwarna gitu. hijau gitu ya. "Ayah aku mau pir yang hijau," katanya. "Oh ya, nanti kalau ada ayah belikan ya," gitu. Mhm, Satu waktu saya beliin, bawa pulang, matanya langsung nanar mmm, berbinar gitu. puas Wah. gitu langsung, Terus "Wah, ayah menepati janji," gitu. hari itu kalau nggak salah dia udah makan buah, jadi dia nggak langsung makan buahnya, Disimpan buat disimpan besok. buat besok. Terus pagi-pagi dia udah bangun sama ibunya, dia makan berdua. Mmm, Ayahnya masih leyeh-leyeh ya di kamar, aduh udah duluan deh masih gitu di kan. Pulau Kapuk. Pulau kapuk. Terus pas dimakan, saya juga denger dari Tian juga,
ternyata ekspresinya pas dia makan itu priceless banget. Enak sekali ya pir-nya, pir hijau. Terus dia mau makan lagi nih buah yang kedua. Terus tapi dia Nah, inget, tapi ayah belum coba, nanti aja kita makan sama ayah. So sweet. ya kurang lebih demikian Tips tips-tips dari kita berdua, bagaimana dari kita bertiga. dari kita bertiga, bagaimana caranya Fajar Fajar ini ini bekerja dari rumah. dari rumah. Kalau kamu ada tips tambahan lainnya, boleh banget kasih tahu ke kita. Kita Cari sharing-sharing ya. sharing-sharing cari kita di Instagram Fajarinie. Fajar ini seperti yang tertulis di sini. Ya, seperti yang tertulis di layar device kamu, Fajar ini. Atau Mhm, bisa juga kalau tonton podcast ini di YouTube bisa komen langsung di comment sectionnya. mhm. Jangan lupa kalau yang belum follow Instagram kita, di follow untuk tahu update apa aja nih dari kita. Karena Ada cerita selain apa lagi gitu. cerita-cerita yang kita bagiin di podcast, kita juga suka masak-masak. Masak-masak. Itu namanya Dapur Dapur Fajar Fajar ini. ini. Ya, jangan lupa di-follow dan kalau misalkan ada masukan, ada eh, tips atau ada apa ya, kritik mungkin ya, Atau ada cerita-cerita kali ya yang pengen kamu cerita-cerita, bagikan. Misalnya kayak versi gua nggak kayak gitu, work from home ya, iya, monggo atau ceritain gitu. mau ngobrol bareng kita, bareng-bareng gitu. Oh bisa, kita Bisa emang banget. lagi cari-cari Teman teman-teman ya ngobrol. yang bisa kita ajak ngobrol karena pada kenyataannya nggak semuanya beneran jadi mau gitu. Jadi Mhm. kayak yang, ah, iya ya gue mau. Ya udah, masuk ya kita di podcast episode berikutnya. Ah enggak, Ya tapi gue waktunya malu atau ini waktunya gitu. waktunya lagi nggak pas Nggak gitu gampang juga kan. ternyata gitu. Tapi kita pengen banget sih ngobrol dengan teman-teman lain Teman-teman mungkin lain, kita ngobrol banyak hal. di lain kesempatan kita bakalan ngobrol dengan siapapun teman-teman kita. Ya, dan Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. dan jangan berkerumun Iya, kalau tidak terdesak nggak usah berkerumun kemana-mana. kemana-mana. Oke, sekian dulu dari kita. Terima kasih buat yang udah dengerin Fajar ini podcast. Saya Fajar Sidik. Saya Cynthia Andarini. Kami pamit undur suara dan pamit dari layar device Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.